Kardiolog dari Amerika Serikat Dr. James M. Rip memberi saran untuk minum air paling sedikit seliter lebih daripada apa yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Home Techno Channel. Kali ini kita akan melakukan unboxing produk Energic Level Look SD501. Nah, langsung aja kita buka. Kebetulan ini baru datang. Kita coba bukanya. Isinya besar ya. Nah, ini mesinnya sudah kita keluarkan. Ini contoh mesin daripada Energic Level Look SD501. Level Look SD501 Energic modelnya flagship, dilengkapi dengan built-in ruang elektrolis dan menampilkan panel LCD yang besar dan konfirmasi yang jelas, serta mampu menghasilkan 5 jenis air yang berbeda untuk berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Jadikan SD501 ini sebagai mesin ionisasi air terkemuka selama bertahun-tahun. Jadi fungsi daripada mesin Level Look SD501 ini adalah merubah air menjadi air hidrolik yang biasa kita kenal dengan Kangen Water. Konsumsi listriknya 230 watt. Kemudian menghasilkan Kangen Water itu 1,2 sampai 2 liter per menit. Kemudian untuk air acid water itu 0,4 sampai 0,7 liter per menit. Kemudian strong acid water 0,16 sampai 0,3 liter per menit. Untuk Kangen Water itu ada 3 level ya. Jadi Kangen Water itu pH-nya 8,5 sampai 9,5. Kemudian untuk Clean Water itu pH-nya 7. Untuk acidic water pH-nya adalah 5,5 sampai 6,5. Kemudian strong acid water pH-nya 2,4 sampai 2,7. Strong Kangen Water itu pH-nya 11. Jadi di dalam tubuh kita ini kan banyak asam ya. Nah, itu dinetralisasi menjadi basa kalau kita minum air Kangen Water ini. Jadi di zaman teknologi yang semakin canggih itu banyak terobosan yang dibuat oleh para ilmuwan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan air alkali yang sifatnya basa untuk dikonsumsi. Adalah Kangen Water, produk minuman yang menggunakan mesin konversi untuk menaikkan kadar pH menjadi basa ya, menjadi basa. Yaitu pH normal adalah 7, sedangkan pH di bawah 7 itu bersifat asam, dan pH di atas 7 bersifat basa. Ada 10 kebaikan daripada Kangen Water itu. Kangen Water dalam tubuh diantaranya berfungsi untuk menjaga kesegaran,
membantu pencernaan dan mengeluarkan racun. Namun, tahukah Anda, ternyata banyak manfaat yang diregup dari Kangen Water ini. Selain nikmat kesegarannya, banyak orang yang tidak mengetahui khasiat Kangen Water. Selain untuk menghilangkan dahaga saja, Kangen Water dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan cara yang mudah dan murah. Berikut ada 10 manfaat Kangen Water yang mungkin dapat kita menjadikan acuan untuk mengkonsumsi minuman di luar dari air putih. Pertama adalah melancarkan sistem pencernaan. Mengkonsumsi Kangen Water dalam jumlah yang cukup setiap harinya akan melancarkan sistem pencernaan sehingga kita akan terhindar dari masalah-masalah pencernaan seperti mah ataupun sembelit. Pembakaran kalori juga akan berjalan efisien. Yang kedua, Kangen Water membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker, plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Minum Kangen Water akan membuat tubuh lebih berenergi. Yang ketiga, untuk perawatan kecantikan. Bila kita kurang minum Kangen Water, tubuh akan menyerap kandungan air dalam kulit, sehingga kulit menjadi kering dan berkerut. Selain itu, Kangen Water dapat melindungi kulit dari luar, sekaligus melembabkan dan menyehatkan kulit untuk menjaga kecantikan. Kebersihan tubuh pun harus benar-benar diperhatikan. Ditambah lagi minum air putih 8-10 gelas per hari. Yang keempat, untuk kesuburan. Meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita. Menurut hasil penelitian dari sebuah lembaga riset trombosis di London, Inggris, jika seseorang selalu mandi dengan air dingin, maka peredaran darahnya lancar dan tubuh terasa lebih segar dan bugar. Mandi dengan Kangen Water dingin akan meningkatkan produksi sel darah putih dalam tubuh serta meningkatkan kemampuan seseorang terhadap serangan virus. Bahkan mandi di waktu pagi dapat meningkatkan produksi hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita. Dengan begitu, kesuburan serta kegairahan seksual pun akan meningkat. Selain itu, jaringan kulit membaik, kuku lebih sehat dan kuat, tak mudah retak. Nah, buat yang malas mandi pagi atau bahkan malas mandi, harus mulai dirubah kebiasaannya. Yang kelima, untuk menyehatkan jantung. Kangen Water juga diyakini dapat ikut menyembuhkan jantung, rematik, kerusakan kulit, penyakit saluran papas, usus, dan penyakit kewanitaan. Bahkan saat ini cukup banyak pengobatan alternatif yang memanfaatkan kemanjuran air putih. 6. Sebagai obat stroke. Kangen Water tak hanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit kulit, tapi juga efektif untuk mengobati lumpuh seperti karena stroke, sebab air tersebut dapat membantu memperkuat kembali otot-otot dan ligamen serta memperlancar sistem peredaran darah dan sistem pernapasan, meningkatkan sirkulasi darah dan oksigenisasi jaringan sehingga mencegah kekakuan otot, menghilangkan rasa nyeri serta menenangkan pikiran. Kandungan ion-ion terutama klor, magnesium, hidrogen, karbonat, dan sulfat dalam air panas membantu pelebaran pembuluh darah sehingga meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, pH air mampu mensterilkan kulit. Yang ketujuh, efek relaksasi. Kangen Water mengandung ion negatif bisa meredam rasa sakit, menetralkan racun, memerangi penyakit, serta membantu menyerap dan memanfaatkan oksigen. Ion negatif dalam aliran darah akan mempercepat pengiriman oksigen ke dalam sel dan jaringan. Bukan itu saja, jika mengalami ketegangan otot, dapat dilegakan dengan mandi air hangat bersuhu sekitar 37 derajat Celcius. Selagi kaki terasa pegal, kita sering dianjurkan untuk merendam kaki dengan air hangat dicampur sedikit garam. Nah, jika memiliki shower di rumah, cobalah mandi dan nikmati hasilnya. Konon shower juga menghasilkan ion negatif. Yang kedelapan,
untuk menguruskan badan. Kangen water juga bersifat menghilangkan kotoran-kotoran dalam tubuh yang akan lebih cepat keluar lewat urin. Bagi yang ingin menguruskan badan pun, minum kangen water hangat sebelum makan sehingga merasa agak kenyang merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah makan yang masuk. Apalagi kangen water ini tidak mengandung kalori gula ataupun lemak. Namun yang terbaik adalah minum pada suhu sedang, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Mau kurus, minum kangen water saja ya. Yang ke-9, tubuh lebih bugar. Khasiat kangen water tak hanya untuk membersihkan tubuh saja, tetapi juga sebagai zat yang sangat diperlukan tubuh. Kita mungkin lebih dapat bertahan kekurangan makan beberapa hari ketimbang kurang air. Sebab air merupakan bagian terbesar dalam komposisi tubuh manusia. Yang ke-10 adalah penyeimbang tubuh. Jumlah air yang menurun dalam tubuh, fungsi organ-organ tubuh juga akan menurun dan lebih mudah terganggu oleh bakteri, virus. Namun tubuh manusia mempunyai mekanisme dalam mempertahankan keseimbangan asupan air yang masuk dan yang dikeluarkan. Rasa haus pada setiap orang merupakan mekanisme normal dalam mempertahankan asupan air dalam tubuh. Air yang dibutuhkan tubuh kira-kira 2-2,5 liter atau 8 atau 10 gelas per hari. Jumlah kebutuhan air ini sudah termasuk asupan air dari makanan, seperti dari kuah sup, soto, minuman seperti susu, teh, kopi, sirup. Nah, air juga dikeluarkan tubuh melalui air seni dan keringat. Jumlah air yang dikeluarkan tubuh melalui air seni sekitar 1 liter per hari. Kalau jumlah tinja yang dikeluarkan tubuh pada orang sehat sekitar 50-400 gram per hari. Kandungan airnya sekitar 60-90% bobot tinja atau sekitar 50-60 ml per hari. Sedangkan air yang terbuang melalui keringat dan saluran napas dalam sehari maksimum 1 liter, tergantung suhu udara sekitar. Belum lagi faktor pengeluaran air melalui pernapasan. Seseorang yang mengalami demam, kandungan air dalam napasnya akan meningkat. Sebaliknya, jumlah air yang dihirup melalui panas berkurang akibat rendahnya kelembaban udara di sekitarnya. Tubuh akan menurun kondisinya bila kadar air menurun dan kita tidak segera memenuhi kebutuhan air tubuh tersebut. Kardiolog dari Amerika Serikat, Dr. James M. Rip memberi saran untuk minum air paling sedikit seliter lebih daripada apa yang kita butuhkan. Pasalnya, kehilangan 4% cairan saja akan mengakibatkan penurunan kinerja kita sebanyak 23%. Bisa dimengerti bila kehilangan 7%, kita akan mulai merasa lemah dan lesu. Asal tahu saja, aktivitas makin banyak, maka makin banyak pula air yang terkuras dari tubuh. Untuk itu, pakar kesehatan mengingatkan agar jangan hanya minum bila terasa haus. Sedangkan haus atau tidak merupakan kebiasaan sehat. Jika berada di ruangan ber-AC, dianjurkan untuk minum lebih banyak karena udara yang dingin dan tubuh cepat mengalami dehidrasi. Banyak minum juga akan membantu kulit tidak cepat kering. Di ruang yang suhunya tidak tetap, dianjurkan untuk membiasakan minum meski tidak terasa haus untuk menyeimbangkan suhu. Kangen water ini memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. 1. Strong acid. pH-nya adalah 2,5. Strong acid memiliki kandungan keasaman yang tinggi sehingga tidak diperbolehkan untuk diminum. Strong acid juga banyak direkomendasikan para beauty blogger sebagai perawatan kulit. Sehingga untuk mengatasi masalah kulit yang parah seperti jerawat batu, kulit iritasi, gatal-gatal, infeksi kulit akibat jamur dan sebagainya, seringkali strong acid hanya digunakan sebagai antiseptik. Yang kedua, beauty water. pH-nya adalah 4-6. Beauty water adalah jenis kangen water yang paling direkomendasikan para beauty blogger untuk skincare sehari-hari. Meskipun begitu, beauty water tidak bisa dikonsumsi. Kandungan keasamnya tidak lebih tinggi daripada strong acid. Beauty water hanya bisa digunakan sebagai perawatan kulit
seperti toner wajah, mencuci buah dan sayur, mencuci rambut, bahkan bisa menjadi air untuk mandi. Yang ketiga, clean atau neutral water, pH-nya adalah 7. Jenis air dengan tingkat keasaman pH 7 ini sudah bisa dijadikan sebagai air minum. Tidak direkomendasikan untuk aplikasi luar karena tidak memberikan efek yang signifikan. Clean water atau sering juga disebut dengan air alkali ini bisa dikonsumsi untuk minum obat dan untuk membuat susu formula bayi. Minum vitamin dengan neutral water tidak akan merusak komposisi vitamin dan suplemennya. Clean water memiliki pH 7 netral, tetapi tetap memiliki sifat antioksidan dan mikrokluster. Bagi Anda yang belum terbiasa minum kangen water, dianjurkan untuk minum clean water terlebih dahulu, supaya tubuh menjadi terbiasa. 4. Kangen water, pH-nya adalah 8,5 sampai 9,5. Sedangkan jenis kangen water yang satu ini digunakan untuk masa penyembuhan ketika sedang sakit. Air ini memiliki kandungan basa yang lebih tinggi dibanding strong acid atau beauty water. Selain diminum biasa, air ini juga bisa digunakan untuk memasak makanan, membuat teh atau kopi, serta untuk menanak nasi. 5. Strong kangen water, pH adalah 11,5. Sering disebut dengan strong alkali water karena kandungan basanya sangat tinggi. Kangen water jenis ini tidak difungsikan untuk air diminum. Air jenis ini lebih difungsikan untuk membersihkan perabot rumah tangga dengan noda yang membandel, termasuk membersihkan toilet. Jadi itulah fungsi daripada mesin Energic Develop SD501 ini. Menghasilkan air kangen water yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia. Demikian saja unboxing kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda akan mendapat video saya yang pertama nantinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.